Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pantang Menyerah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan sebuah drama perjumpaan antara Yesus dengan Bartimeus. Injil Markus menceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepada pengemis yang buta itu, katanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab pengemis yang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudari terkasih, kisah Bartimeus, anak Timeus yang sedang duduk di pinggir jalan, memiliki dua kelemahan. Pertama, Bartimeus tidak dapat melihat karena matanya buta. Kondisinya yang buta membuat Bartimeus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Selain itu, karena matanya yang buta, Bartimeus sangat bergantung kepada orang-orang normal yang ada di sekitarnya. Bahkan, jikalau ada bencana alam, kebakaran, gempa bumi atau kerusakan, maka orang yang buta seperti Bartimeus akan sangat sulit untuk menolong dirinya sendiri. Kedua, kelemahan lain yang dimiliki oleh Bartimeus adalah keberadaannya sebagai pengemis. Para pengemis sering tidak dianggap oleh sesamanya. Para pengemis terkadang jarang mendapatkan perlakuan yang ramah dan sopan dari sesama. Bahkan
para pengemis dipandang sebelah mata karena mereka dilihat sebagai beban, bahkan sampah masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat memaklumi mengapa banyak orang yang menyuruh Bartimeus untuk diam saat dia berteriak dan memanggil Yesus. Saudara-saudari terkasih, keadaan Bartimeus yang tidak dapat melihat dan hanya hidup dari mengemis ternyata tidak menyurutkan semangatnya untuk menjadi lebih baik. Kita pun bisa meyakini bahwa saat itu masih banyak orang buta seperti Bartimeus. Namun, penulis Injil, khususnya Injil Markus, hanya menulis nama Bartimeus sebagai orang buta sekaligus pengemis yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sementara orang-orang yang juga menderita sakit buta seperti Bartimeus tidak disebutkan. Mereka tidak disebutkan karena mereka tidak melakukan sesuatu yang khusus, yang heroik atau pantang menyerah seperti yang Bartimeus lakukan. Dengan kata lain, mereka yang sama-sama buta seperti Bartimeus hanya menyerah kepada keadaan tanpa usaha yang lebih giat untuk maju dan berusaha. Hal inilah yang membedakan Bartimeus dengan orang buta yang lain. Bartimeus memiliki semangat juang dan mental baja, mental yang pantang menyerah. Maka pada saat orang-orang meminta Bartimeus untuk diam, Bartimeus malahan berteriak dengan lebih keras. Bartimeus melakukan hal yang terlihat aneh, tapi terkesan gila itu. Karena ia ingin suaranya didengarkan Yesus dan berharap bisa segera sembuh. Dan ternyata Bartimeus tidak meminta sedekah, tetapi kesembuhan agar dapat melihat. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya keyakinan yang kuat kepada Yesus bisa mengalahkan segala halangan dan rintangan apapun dalam hidup kita. Dalam keadaan buta, Bartimeus ternyata mampu membuat Yesus memperhatikannya. Dan kita pun bisa melihat Yesus yang berbeda dengan sikap kebanyakan orang di Israel saat itu. Ketika Yesus berhadapan langsung dengan Bartimeus, Yesus bertanya, apa yang dia kehendaki? Yesus tidak langsung memberikan uang atau bantuan lain. Sebaliknya, Yesus bertanya sebagai tanda bahwa Yesus menghormati Bartimeus. Sikap Yesus ini sangat berbeda dengan sikap kita umat Katolik dan Kristen. Kita terkadang hanya hormat dan sopan kepada orang kaya, orang yang pintar, dan orang yang memiliki kedudukan. Selain itu, Yesus juga bertanya dengan tujuan untuk lebih mengetahui apa yang paling dibutuhkan Bartimeus. Ini sangat penting, sebab terkadang kita menolong sesama tanpa mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh orang tersebut. Kenyataannya pun menunjukkan bahwa Bartimeus mengharapkan sesuatu yang mendasar dalam hidupnya, yakni dapat melihat. Apakah selama ini kita sudah berusaha menunjukkan sikap pantang menyerah dalam meraih dan mewujudkan
apa yang kita cita-citakan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan Bartimius yang buta karena dia memiliki sikap pantang menyerah. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya kami semakin gigih dan giat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami dengan usaha pantang menyerah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.